Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Ratna Meita Ariantari Putri dari kelas KM 4604 dengan NIM 1502223016. Jadi di sini aku bakal ngejelasin apa sih komunikasi antar pribadi itu, apa aja sih contohnya, penjelasannya, apa aja aspek-aspek yang ada di dalam komunikasi antar pribadi itu. Nah, jadi komunikasi antar pribadi atau interpersonal ini adalah interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau mungkin bisa lebih dengan tujuan tertentu, menurut De Vito. Nah, jika dipersingkat, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi keseharian kita. Komunikasi dengan dua orang atau lebih, bisa dengan teman, dengan keluarga, dengan tujuan dan makna tertentu. Nah, jadi di komunikasi antar pribadi ada 5 kualitas umum dari komunikasi antar pribadi yang pastinya efektif. Yang pertama, ada keterbukaan atau openness. Yang kedua, ada empati. Yang ketiga, ada sikap mendukung atau supportiveness. Dan yang keempat, ada sikap positif. Dan yang kelima, ada kesetaraan atau equality. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai keterbukaan atau openness. Jadi di sini keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi itu memiliki 3 aspek yang sangat penting. Yang pertama ada membuka diri atau self-disclosure. Jadi membuka diri atau self-disclosure ini adalah di mana kita memperkenalkan diri kita. Itu adalah salah satu contoh dari self-disclosure. Lalu yang kedua ada reaksi yang jujur dan spontan. Di sini reaksi yang jujur dan spontan ini memiliki makna bahwa ketika kita berkomunikasi artinya kita dalam keadaan spontan tanpa disengaja. Lalu yang ketiga ada kepemilikan perasaan. Nah, yang selanjutnya adalah empati. Di sini empati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang orang tersebut tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Itu menurut De Vito. Jika dipersingkat atau jika dipandang menurut sudut pandang diri aku sendiri, empati ini adalah sifat, mungkin bisa dibilang sifat belas kasihan atau belas rasa yang kita rasakan terhadap apa yang orang lain rasakan. Nah, di sini cara berempati itu dapat ditunjukkan dengan beberapa cara. Tetapi di sini yang mungkin dibilang terbiasa digunakan itu yang pertama ada berpikir empati. Itu adalah menunjukkan bahwa kita itu mengerti apa yang orang lain maksudkan. Jadi contohnya ketika misal ada teman aku nih yang lagi sakit hati, ada teman aku yang lagi habis diputusin pacarnya, itu kan otomatis dia merasa sedih, dia merasa lagi kecewa, lagi benar-benar ngerasa nangis. Nah, di sini cara kita berpikir empati itu adalah ketika kita berbicara kepada teman kita. Misalnya, oh iya aku paham kok kamu habis putus, yang sabar ya, aku juga pernah kok merasakan apa yang kamu rasain gitu. Itu adalah salah satu contohnya. Oke, jadi yang selanjutnya adalah sikap mendukung atau supportiveness. Di sini sikap ini adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif dan terbuka, bukan juga mutlak. Jadi, cara menunjukkan sikap mendukung ini adalah hindari menuduh atau menyalahkan. Hindari juga menilai secara negatif, bahkan hindari mengkhotbahi. Maksud dari hindari mengkhotbahi adalah kita dilarang untuk menceramahi, bukan dilarang, tapi terkesan jangan mengkhotbahi. Istilahnya bukan dilarang, tapi sebaiknya jangan mengkhotbahi. Yang selanjutnya adalah sikap positif atau positiveness. Di sini sikap positif itu ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Nah, caranya itu biasanya kita harus menemukan nih hal-hal positif dalam diri orang lain dan pujilah secara spesifik. Lalu bisa tunjukkan secara nonverbal kepuasan dan kesenangan ketika berkomunikasi. Misalnya, kita sedang berbicara dengan orang lain atau mungkin kita sedang melakukan interaksi dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Kita balas nih dengan senyuman, entah dari kontak mata atau dengan senyuman yang begitu orang ketika melihat, kita akan membalasnya dengan senyuman juga. Nah, lalu ada kesetaraan atau yang disebut dengan equality. Jadi kesetaraan ini artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tidak tergantikan dalam interaksi. Nah, maksudnya mungkin langsung bisa aja ditunjukkan dengan menghindari kata yang lebih pantas atau lebih baik diucapkan. Misalnya, ketika saya ingin meminta tolong kepada teman,
itu kalau bisa jangan menuntut. Jadi benar-benar kita harus meminta tolong, bukan menuntut. Contohnya, kita ingin membeli sesuatu jajanan di pasar. Jika kita ingin meminta tolong teman kita untuk membelikan, bilang saja, aku boleh nggak minta tolong untuk dibelikan ini, nanti aku ganti kok gitu. Ada kata-kata minta tolong. Dan jangan menuntut. Contohnya nih, beliin dong ini jajanan pasar yang harganya segini. Itu kan lebih baik kita minta tolong daripada kita seperti kesannya menyuruh. Itu salah satu contohnya. Nah guys, jadi itulah tadi penjelasan mengenai komunikasi antar pribadi dari aku sendiri. Semoga penjelasan komunikasi antar pribadi dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, dadah!